Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Putra Kiki dengan NIM 2441101020066 dari kelas 4 KPIB dengan judul dan juga pilihan media yaitu strategi komunikasi dan juga transformasi digital Trans TV di era disrupsi modern. Jadi untuk yang pertama yaitu latar belakang pemilihan media. Jadi saya memilih Trans TV memang karena ini menarik untuk diteliti ya karena dia ini merupakan pionir stasiun televisi hiburan modern di Indonesia yang notabene-nya swasta dan konvensional sudah dari dulu dan pasti saat ini dia akan menghadapi transformasi yang kebetulan dia ini sangat agresif menghadapi migrasi siaran digital yang mana karena kebijakan pemerintah seperti itu ya untuk dianjurkan dari konvensional ke digital akhirnya mereka yang mana untuk migrasi siaran digital atau ASO ini analog switch off ini membuat mereka mempunyai infrastruktur siaran digital seperti itu. Kemudian untuk alasan yang kedua, karena dia memiliki ekosistem konglomerasi media yang kuat. Dikarenakan Citicorp tersebut yang mana induk perusahaan dari Trans TV yang memudahkan proses integrasi platform seperti dia nanti bisa merambah ke Detikcom dan grup-grup lainnya untuk kerjasama seperti masalah promosi acara ataupun masalah iklan. Seperti nanti ada menyinggung tentang paket bundle yang mana itu salah satu strategi. Kemudian poin yang ketiga yaitu menghadapi pergeseran penonton dari layar kaca konvensional ke platform digital. Seperti yang sudah saya bilang karena dia ini merupakan pemain lama seperti itu ya, yang mana dulu tradisional ataupun konvensional seperti itu. Sekarang sudah berubah eranya, era disrupsi, teknologi berubah, banyak aplikasi baru saingan seperti itu atau jadi dia ini menghadapi pergeseran yang mana sesuai dengan pembahasan yang wajib dibahas untuk tugas UAS kali ini. Yang mana ada cord cutting di mana orang-orang tidak lagi seperti dulu. Jika ingin nonton TV harus mengikuti jadwal seperti itu kan. Sekarang mereka bebas menonton kapanpun dan dimanapun. Profil singkat media kurang lebih seperti ini data resminya. Yaitu nama perusahaan dia dari PT Televisi Transformasi Indonesia. Kemudian tanggal meluncur ada 15 Desember 2001 dan kepemilikannya itu dari Transmedia yang mana cabang dari induk Citicorp dan mempunyai slogan makin populer makin keren dan fokus konten dia yaitu hiburan, gaya hidup, lifestyle, film layar lebar dan infotainment. Kemudian kita masuk ke analisis audiens, target, segmentasi dan genre. Terkait karakteristik dan segmentasi demografis yaitu mencakup pria dan wanita. Kemudian kemudian segmentasinya itu masuk di usia produktif dari 15 sampai 45 tahun. Kenapa alasannya? Karena jika melihat dari program-program acara yang dia miliki seperti ini, bioskop Trans TV yang mana baru tayang kemarin 26 Juli. Dan juga banyak acara lainnya ini merupakan data resmi dari uploadan Instagram 1-2 hari kemarin. Yang mana juga maksud dari hiburan modern yang tadi disinggung itu adalah seperti ini. Ada Dreambox, game show, ada variety show, brownies, ada kuliner, bikin lapar, ada juga religi, kajian hati dan Islam itu indah. Kemudian ada disebutkan juga social economic status atau SES menengah hingga menengah ke atas, middle to upper middle class. Saya menyimpulkan analisis ini karena saya melihat iklan dari Trans TV itu sendiri karena iklan dia ini di sini ada elips. Kemudian di sini ada KFC, kemudian di situ ada McDonald dan juga ada Yamaha. Yang mana saya pikir ini segmentasi audiensnya untuk menengah ke atas. Menurut analisis saya. Kemudian segmentasi geografi dan psikografis yaitu masyarakat urban dan suburban, pinggiran kota. Di kota-kota besar Indonesia dengan gaya hidup dinamis serta menyukai budaya populer global. Jadi mereka juga suka film-film dari barat
Jadi yang akan mampir dan yang ditargetkan oleh Trans TV itu adalah orang-orang yang menyukai budaya populer global. Untuk film bioskop Trans TV yang mana biasanya mengambil dari film luar negeri. Kemudian karena masyarakat di kota besar itu sibuk, jadi mereka lebih suka acara-acara seperti hiburan instan seperti brownies dan lain-lain, tidak seperti episode-episode sinetron yang ratusan. Mereka sepertinya males mengikutinya. Kemudian kesukaan genre jadi memang di sini mereka itu sangat observatif ya dalam memilih. Jadi pas di sini ada semua program yang mereka miliki itu ada blockbuster movie, informatif selebriti harian, dan reality show kasual yang menghibur. Seperti tadi. Nah, ini bukti iklan, kemudian ini acara-acara dan strategi promosi dan pemasaran media. Kali ini kita masuk ke strategi promosi dan pemasaran media. Jadi mereka itu memakai promosi silang atau cross promotion. Nah, jadi mereka tuh memanfaatkan portal berita terbesar di dalam grup sendiri seperti yang sudah saya bilang untuk mempromosikan program TV yang akan tayang. Jadi mereka ini mempunyai relasi dan juga memang saudara seperti itu ya untuk mempromosikan program TV mereka yang akan tayang. Jadi tidak berjuang sendiri ataupun melalui media cetak dan lain-lain, langsung portal berita besar mereka pakainya. Kemudian juga sinergi ekosistem korporasi. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi, pemasaran program yang terintegrasi dengan jaringan retail dan hiburan City Corp. Karena memang Trans TV juga merupakan salah satu dari anak perusahaannya ya, PT-nya. Jadi mereka itu bisa promosi fisik dan luar ruang. Jadi mereka tidak mengandalkan hanya promosi di TV mereka saja. Jadi bisa masif gitu ya promosinya. Kemudian juga mereka ada promosi untuk menarik pengiklan ya. Untuk menarik pengiklan yaitu multi platform advertising. Jadi mereka menjual slot ikan bundling seperti yang saya bilang tadi, ada bundle-bundle yang mencakup ruang komersial televisi linear sekaligus aset media digital group. Jadi memang bisa paket pengiklan, nanti iklannya bisa ada di beberapa media seperti itu. Bisa masuk ke trans yang lain. Kemudian ada adaptasi media terhadap perkembangan internet, media sosial, dan AI. Nah, terkait dengan internet, jadi ada pola distribusi non-linear. Jadi mereka ini menyediakan akses live streaming gratis penuh melalui ekosistem web internal dan aplikasi OTT pihak ketiga ya. Nah, untuk contohnya ini ada di sini langsung, saya juga tadi malam memang nonton filmnya yang 26 Juni tadi. Ini dia. Ada di Detikcom pihak ketiga. Kemudian media sosial, mereka mengemas ulang materi rekaman siaran menjadi klip-klip pendek. Jadi video on demand di YouTube dan mendulang popularitas di halaman FYP TikTok. Contohnya adalah foto yang sebelah sini. Jadi dipotong hanya 7 menit, hanya 6 menit. Ini baru 4 jam yang lalu ketika di screenshot kemarin. Seperti itu. Jadi mereka juga membuat klip-klip pendek seperti itu di YouTube dan mendulang popularitas di halaman FYP TikTok. Clipper seperti itu ya. Kemudian terkait penggunaan AI dan teknologi digital itu memang termasuk kepada seperti YouTube Analytics. Modelnya seperti itu tapi dia memakai big data analytics ya. Seperti tadi untuk observasi kira-kira acara apa yang cocok untuk disajikan kepada pemirsa. Kemudian analisis regulasi yang berkaitan dengan media itu memang ada 3 ya. Yang pertama itu Undang-Undang Penyiaran. Nah, jadi untuk kepatuhan terhadap aturan konten lokal dan batasan siaran yang diawasi ketat oleh KPI ini, jadi melalui pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS. Jadi ketika variety show juga tidak mengandung asusila, kata-katanya dijaga. Jadi memang aturan ini berpengaruh ke acara-acara seperti itu ya. Jadi agar tidak asusila, berkata kasar dan lain-lain. Jadi pertama undang-undang penyiaran seperti itu. Ini dari P3 SPS. Kepatuhan terhadap aturan konten lokal dan batasan siaran yang diawasi ketat
oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS. Kemudian juga ada regulasi imigrasi digital atau ASO seperti yang tadi. Jadi memang implementasi penuh terhadap aturan pemerintah mengenai peralihan total dari siaran analog ke siaran TV digital terestrial. Jadi memengaruhi seperti yang saya bilang tadi. Jadi mereka punya infrastruktur penyiaran digital sendiri, juga memengaruhi mereka juga penyiaran lebih HD karena sudah memakai kode binär seperti itu, tidak memakai gelombang radio lagi. Kemudian ada hak cipta digital. Nah, regulasi yang menyangkut yang ketiga ini adalah hak cipta digital. Seperti memang dia kan mempunyai bioskop Trans TV, jadi regulasi penyiaran film luar negeri yang memerlukan lisensi distribusi ketat serta perlindungan hak cipta konten saat diunggah ulang ke YouTube agar terhindar dari pemblokiran otomatis. Yang mana memang Trans TV tidak akan asal-asalan ngambil film atau malah bajakan seperti itu ya. Jadi untuk regulasi ini ada 3 ya. Dan yang pertama berpengaruh kepada nanti tidak boleh ada asusila, berkata kasar. Yang kedua dia bisa berpengaruh dia lebih HD, dan yang ketiga dia jadi dijamin profesionalismenya, tidak asal nyolong film seperti itu. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi strategi pengembangan media. Jadi kesimpulannya itu Trans TV memang berhasil mempertahankan keberadaannya ya sejauh ini di tahun 2026. Jadi dia berhasil sih dengan upaya-upaya yang dia lakukan. Ya berkat ketajaman membaca karakteristik audiens mudanya dan keberanian memindahkan jalur distribusi ke platform omnichannel digital seperti itu. Kemudian juga ada rekomendasi ya. Ini rekomendasi yang umum sebetulnya, tapi ini menurut saya cocok dijadikan rekomendasi, yaitu terus memperluas produksi konten original yang eksklusif untuk platform digital. Jadi tidak hanya sekadar memotong tayangan TV biasa. Jadi untuk di YouTube-nya ini dia membuat seperti WKWK project ataupun khas kreatif seperti itu. Apa podcast sendiri atau apa seperti itu ya. Kemudian juga yang kedua ini seperti Disney Plus, yaitu mengembangkan aplikasi pemutar video original milik ekosistem sendiri agar tidak terlalu bergantung pada pembagian keuntungan pihak ketiga. Saya pikir seperti itu, jadi agar tidak sibuk-sibuk berbagi AdSense dan lain-lain. Jadi dia punya platform sendiri Trans TV yang mana dia sudah punya nama, mungkin bisa membuat seperti Disney Plus. Mungkin itu Bapak dan kawan-kawan yang menyaksikan. Arigato. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semuanya tidak akan sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.